Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rasi dari kelas 11 F1A, dan hari ini saya ingin mempresentasikan ulang kepada Bapak, yaitu mengenai materi yang sudah saya sampaikan, yaitu mengenai GAPI. Jadi sesuai namanya ya, GAPI itu adalah Gabungan Aksi Politik Indonesia. Nah, GAPI itu adalah sebuah organisasi di mana partai-partai politik Indonesia yang beraliran nasionalis itu bersatu. Nah, GAPI itu didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin pada tanggal 21 Mei tahun 1939. Nah, latar belakang terbentuknya GAPI itu adalah yang pertama karena adanya penolakan isi petisi Sutarjo tahun 1936, yang dimana isi petisinya itu mengenai tuntutan untuk rakyat Bumi Putra memimpin pemerintahannya sendiri dalam kurang lebih kurun waktu 10 tahun. Namun pihak Belanda itu menolak karena dianggap belum matang dan belum siap untuk Bumi Putra dianggap belum siap dan belum matang untuk pemerintahannya sendiri. Lalu adapun tujuan GAPI, yang pertama yaitu menyatukan partai-partai politik Indonesia, yang kedua demokratisasi pemerintahan Indonesia, dan yang ketiga adalah mencegah konflik antara partai-partai politik Indonesia. Lalu adapun pergerakan yang dilakukan oleh GAPI. Nah, yang pertama itu mengeluarkan manifesto pada bulan September 1939, yang dimana isi manifestonya itu berisi ajakan kepada pihak Belanda dan Indonesia untuk melawan paham fasisme yang sudah tersebar di berbagai negara. Nah, lalu mengadakan konferensi pertama pada bulan Juli 1939, di mana itu tuh membahas rencana aksi Indonesia dengan semboyan Indonesia berparlemen. Lalu juga mengadakan kongres pertamanya pada bulan November 1939, di mana itu tuh dihadiri oleh banyak organisasi juga, dan itu membahas mengenai persetujuan konferensi, yaitu tentang Indonesia berparlemen. Lalu yang keempat, melakukan propaganda dan agitasi pada media massa melalui pamflet dan lain-lain lah. Nah, pada masa perkembangannya, GAPI itu awalnya dapat sambutan positif dari berbagai negara, tapi dari berbagai rakyat, dan juga dari pihak Belanda sendiri. Namun berbagai hambatan muncul. Yang pertama, adanya perbedaan pandangan, yaitu tentang Parindra dan Gerindo. Parindra itu cenderung lebih moderat dan kooperatif, yaitu dia lebih bisa dibilang ingin bekerja sama dengan pihak Belanda. Namun Gerindo itu menolak, dan mereka itu cenderung lebih kooperatif dan konfrontatif. Yang kedua, hambatannya adalah di mana adanya konflik dari berbagai organisasi lain seperti PNI yang menolak adanya GAPI. Terus juga ada yang ketiga, itu pihak Belanda merasa bahwa GAPI ini adalah subjektif, dan juga itu malah intinya sebenarnya dianggap jelek dan dianggap tidak bermanfaat. Nah, tapi GAPI itu bubar pada tahun 1942 karena Jepang sudah mulai masuk, dan juga Jepang mengancam mati bagi orang-orang yang masih ada di GAPI ini. Nah, walaupun GAPI ini tujuannya bisa dibilang nggak selesai atau bubar, tapi masih ada peran dan pengaruhnya. Yang pertama, ini tuh bisa memotivasi para rakyat Indonesia untuk terus berjuang melawan pemerintah Belanda. Lalu juga ini tuh kan karena salah satu partai pertama yang nyatuin organisasi pertama yang menyatukan partai-partai politik, jadi ini adalah sebuah wadah baru lah. Terus juga yang ketiga itu banyak muncul kayak tokoh-tokoh warisan juga ya, seperti Muhammad Husni Tamrin dan lain sebagainya yang ikut berpartisipasi dalam GAPI ini. Jadi kurang lebihnya seperti itu saja yang saya sampaikan kepada teman-teman saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, karena di sini saya juga buru-buru karena media alat yang saya pakai tidak mendukung, karena memorinya juga penuh, jadi tidak bisa lama-lama. Sebenarnya masih banyak yang saya ingin sampaikan, cuman
Ya seperti ini aja. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.